Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada kemarin kita sedikit mendengarkan guyonan ataupun cengengesan di angkringan. Apa sih bedanya pil KB dengan pileg? Oh, ternyata pil KB kalau lupa jadi, tapi kalau pileg biasanya jadi terus lupa. Hal semacam itu menjadi stigma masyarakat. Bahwasanya banyak calon pemimpin itu manis di depan, banyak calon pemimpin itu janji di depan dengan muluk-muluk, tapi realisasinya setelah jadi giliran masyarakat menagih janji tersebut, mereka entah pura-pura lupa atau lupa beneran. Hal tersebut banyak terjadi. Di sini kita kebetulan yang kemarin bulan-bulan kemarin juga viral, pan selalu di depan, pan bareng Zulkifli Hasan, pan pasti ada harapan, pan ada Pak Adit yang tampan. Siap. Selamat malam Pak Adit. Selamat malam Mas Ferry. Beliau ini sangat terkenal di daerah Kabupaten Klaten, terutama di Dapil 4, dan mungkin menginjak ke Pedan pun beliau cukup populer. Selain beliau juga aktivis politikus Partai Amanat Nasional, beliau juga punya usaha yang gaul lah untuk menampung kreatif space anak muda, yaitu di Zippo 67. Kalau saudara-saudara ingin tahu, letaknya di daerah Delimas, sebelah timur rel dari kereta api. Itu sudah terpampang jelas kreatif space beliau di situ, banyak beraktivitas, sosialisasi, dan menampung aspirasi. Rumah besarnya PAN beliau Pak Adit ini ya di situ, di Zippo 67. Monggo pinarak bagi warga Klaten ataupun warga sekitar Delimas merapat di kediaman beliau sekaligus tempat usaha beliau di Zippo 67. Artinya sangat dalam, nanti beliau lebih fasih menjelaskannya. Sugeng dalu Pak Adit. Selamat malam, salam sehat. Pada kesempatan yang pertama ini kepada masyarakat Klaten, khususnya juga Medan Tempur Panjenengan di Dapil 4, Kecamatan Delanggu, Ceper, Juwiring dan Wonosari. Monggo kesempatan awal ini untuk memperkenalkan diri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istriadi Anwar Prihananto, panggilannya Adit. Kebetulan saya nyalek di Dapil 4 dengan Partai PAN dari Dapil 4 ya, tadi Wonosari, Delanggu, Juwiring, Ceper. Dan posisi saya di Partai PAN ini Dapil 4 dengan nomor urut 2. Begitu, Mas. Untuk kediaman saat ini Pak, kita panggil Pak Adit ya? Pak Adit di mana sekarang Pak Adit kediamannya? Kalau kediaman saya di belakang Kecamatan Pedan. Cuma aktivitas kita di Delimas, di Ceper, yaitu di Cafe Zippo 67. Jadi di situ segala aktivitas untuk menjembatani lah aktivitas kita dengan teman-teman yang dari Dapil 4 khususnya. Nah, dari situ kita untuk meramaikan lah suasana di situ. Mohon maaf, Anda berdomisili di Pedan. Itu Dapil 5. Pertimbangannya apa kok Anda berani menyeberang ke Dapil 4, padahal secara geopolitik kan lebih berpeluang tampil di Dapil 5 ya. Untuk masalah ini kan kita berpikiran jauh ke depan ya Pak ya. Jadi kalau di Dapil 5 lah, Dapil 5 itu kan wilayah kita, apalagi
dari keluarga kita, yang jelas Bapak itu sebagai kepala desa selama 25 tahun juga. Apa kurang tantangan, Pak? Terlalu gampang mungkin kalau menaklukkan Dapil 5. Apa seperti itu? Wah, aku ya rek nang Dapil 5 kegampangan ya aku rek. Nah, kalau dari teman-teman yang di Dapil 5 khususnya Pedan Cawas itu hampir sama menanyakan seperti itu, Mas. Jadi lah kok nggak di Dapil 5 itu, Mas? Nggih. Tak bantu semua lah kan seperti itu. Cuma kita melihatnya kan untuk jangka panjangnya. Ya mudah-mudahan ini kan nggak hanya di sini saja. Siap. Kita kan ke arah kedepannya, kalau bisa kita dipercaya di Dapil 4, ya Dapil 5 itu tempatnya kita, kan seperti itu. Kita di sini memperkenalkan diri juga, Pak Adit. Bahasanya kita dari Forum Empatia Disabilitas Klaten. Itu rumah besar disabilitas yang bergerak dalam bidang pengembangan UMKM dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satunya juga konten podcast ini. Jadi kita sering dikenalnya itu Empatia, sahabat Empatia, gitu kan. Itu rumah besar kita di perjuangan disabilitas. Jadi kita sangat mengapresiasi Pak Adit juga apa ya? Bukan caleg kosong ya, Pak ya. Cuman besar balihonya doang tapi minim gagasan itu loh, Pak. Banyakannya seperti itu. Jadi kosong itu bukan kosong amplopnya loh, Pak, tapi kosong gagasannya, maksudnya seperti itu loh, Pak. Jadi kebanyakan banyak tebar baliho, kemudian spanduk, tapi nyatanya minim gagasan. Jadi kita di sini sangat mengapresiasi Bapak berani tampil di forum podcast ini. Kemudian sedikit melebar, Pak Adit. Ya, kita membahas situasi politik nasional saat ini. Kita tahu PAN saat ini tergabung di koalisi 02 Prabowo Gibran. Komentar Anda tentang Prabowo Gibran seperti apa? Kalau untuk situasi politik ya untuk tahun 2024 ini menurut saya nih, ini gayeng banget ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena baru tahun ini nih kita benar-benar banyak intrik dan turbulensi politiknya bagus. Dan menambah semangat kita untuk apa ya, ke teman-teman itu untuk bisa memberikan gagasan lah atau wacana atau apa yang berhubungan nantinya ke arah capres cawapres kan gitu. Kalau dari kami ya, dari partai PAN itu sendiri untuk koalisi memang di 02 kan gitu kan. Nah, berhubung ini ada turbulensi yang tadi dibilang semakin gayengnya ini, alhamdulillah membuat kita itu semakin surveinya itu semakin naik, Mas. Dari awal kita masuk itu baru 2,8%, naik ke 3%. Nah, setelah gabungnya tadi turbulensi yang untuk ramenya, gayengnya ini tadi, akhirnya sekarang, posisi sekarang itu sudah 5,8%. Survei untuk PAN nasional. Jadi semakin naik. Jadi untuk target yang kemarin dianggarkan untuk cuma 6%, ini insya Allah melebihi dari 6%. Terus pandangan panjenengan tentang sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran seperti apa, Pak? Kalau kami sebagai orang PAN ya, partai PAN itu sendiri ya pasti tegak lurus lah. Pandangan saya seperti ini, Mas. Kadang saya nyalek ini nggak melalui terlalu banyak pertemuan atau apa segala macam, enggak. Cuma saya door to door, silaturahmi ke warga, khususnya Dapil 4. Jadi mereka itu, ya maaf untuk kondisi wacana ke capres-cawapres ini ya ada yang 01, 02, 03 gitu kan. Nah ini yang membuat kita semakin ada tantangan. Kenapa mereka seperti itu? Nah, kalau untuk wacana saya, capres-cawapres ini sendiri kan rakyat ini kan memilih mereka. Itu kan dengan hatinya mereka. Mungkin pandangan saya, sudut pandang saya dengan sudut pandang jenengan
pasti sudah berbeda. Iya. Walaupun satu rumah pun itu juga ada perbedaan. Iya, Nah, ini yang semakin ramainya kan seperti itu. Cuma belajar politik lah, dari sinilah kita bisa nanti akan menjadi besar. Iya. Indonesia itu besarnya itu dari rakyat tahu politik, jangan dipolitiki, kan seperti Iya, itu. benar, Ini yang jadi masalah kemarin itu kan hal seperti itu. Makanya wah ini bagus juga. Sebelum dilanjutkan, dimimik dulu Pak, diminum dulu, main rodok kolingdon Pak. Siap. Situasi politik boleh memanas Pak, tapi Siap. tetap kita dinginkan kepala kita Pak. Ini kebetulan disponsorin oleh LSM Pak. Itu bukan NGO loh, LSM itu lembaga syuting masyarakat. Itu dari Pak Wahyu, Pak Cari Melancaran, ownernya LSM. Jangan salah paham loh, itu bukan NGO tapi lembaga syuting masyarakat. Jadi untuk wedding dan lain sebagainya itu kan beliau ready. Gitu. Terus kita lanjutkan Pak, untuk ada sedikit nyinyiran ya untuk Partai PAN. Harusnya kan Partai Amanat Nasional. Tapi dipelesetin Partai Artis Nasional. Komentar Anda seperti apa? Kalau seperti itu, ya ini banyaknya artis masuk ke PAN ya. Itu ya saya bersyukur juga, alhamdulillah. Karena dengan kondisi public figure lah ya, mereka itu kan public figure. Ya memang artis ya ada yang baik, ada yang enggak. Namanya cuma ya bahasa seperti tapi itu. Tapi tetap kan saya yakin Pak, mekanisme partai punya cara tersendiri, tidak asal artis direkrut. Betul lah, itu kan maksud ada track record yang tidak bagus langsung direkrut kan juga nggak mungkin. Kan itu kan juga untuk apa peningkatan lah untuk ya termasuk survei yang semakin naik ini kan juga dari beliau artis ini juga penunjang juga Mas gitu loh. Karena kan lonjakannya drastis ini. Saya lihat juga seperti Primus, Desira Nasar itu kan juga tidak hanya sekedar artis, cuman modal tampang doang, tapi juga punya kapasitas. Betul. Tidak hanya sekedar. Dan beberapa hari yang lalu kami juga pernah ketemu juga dengan Ketum juga, terus sama Desira Nasari juga, Eko Patrio juga. Ya apalagi Eko Patrio, kita tahu dari segi manajemen dan bisnis kan luar biasa beliau. Sebelum ini kan kita belum pernah tahu nih, gimana sosok Desira Nasari, gimana Eko Patrio. Setahu kita artis itu kosong ya Pak, padahal kan Eko Patrio itu bisanya dagel. Nah kan gitu kan. Ya setelah kita melihat sendiri, beliau pada saat mengutarakan visi misi, ya, kita jauh Mas, kalah sama mereka. Sangat-sangat terampil lah beliau. Kita tahu Pak, seperti Eko Patrio itu tidak sekedar artis, dia punya manajemen bisnis, manajemen artis. Jadi kan dia tidak sembarangan artis gitu Pak. Ya. Jadi kalau seperti itu kan kadang image kita lah ya. Wah artis itu cuma modal tampang, populer doang. Tapi enggak Mas. Hampir kemarin ya ada juga beberapa artis juga ikut pun hampir semua berbobot semua. Karena ya saya melihat sendiri, saya mendengarkan sendiri beliau itu punya kapasitas ke arah situ gitu loh. Terus yang di jargon yang sering digaungkan jenengan membirukan Indonesia. Wah, itu kan apa ya? Abstrak ya. Itu maksudnya kita juga orang awam nggak tahu, Pak. Maksudnya membirukan Indonesia seperti apa? Monggo, Pak. Jelaskan. Lah, kalau mungkin pusat membirukan Indonesia ya. Kalau kapasitas saya membirukan Klaten lah. Khususnya. Apa yang dimaksudkan seperti itu? Ya, khususnya Dapil 4. Jadi begini, Mas. Kalau kita melihat PAN itu sendiri kan lahir, ceprotnya PAN itu kan dari bedan-bedannya kan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Iya, kan seperti itu. Bukan rahasia umum lagi. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak luput dari orang-orang Muhammadiyah. Iya. Dan saya yakin di Dapil 4 ini banyak sekali warga-warga Muhammadiyah. Hak pilih yang saya dapat info untuk di Dapil 4 ini sendiri kan sampai 18.000 lebih. Untuk orang-orang Muhammadiyah. Gitu kan. Tapi kenapa tahun 2019 di Dapil 4 ini nggak ada wakilnya, Pak?
Itu yang membuat What's wrong? itu yang membuat inspirasi saya harus dapil 4. Walaupun saya orang dapil 5. Iya. Kan seperti itu. Ini salah satu lah yang tadi dapat tanyakan ke saya. Karena potensi yang ada di dapil 4 ini, kalau saya lihat mencari figur. Berarti masyarakat dapil 4 mencari figur, sosok figur yang ya maaf ya mungkin dibilang amanah, ya kan? Iya. Yang harus bisa dipercaya ke semuanya. Kan seperti itu. Nah, ini yang saya coba untuk bisa menjembatani antara rakyat dengan pemerintah daerah. Seperti Oke, itu. Pak. Mungkin Anda sedikit ingin mengerucutkan pembicaraan ya, harapannya sing muluk-muluk nasional lah. Mungkin ini bicara ke Kabupaten Klaten. Kabupaten aja. Nah, Gitu. pandangan penjenengan, apa yang saat ini menjadi pandangan kelebihan dari Kabupaten Klaten, keunggulan Kabupaten Klaten seperti apa? Sepengetahuan Anda. Ya karena saya sendiri orang Medan, Ya. termasuk orang Klaten. Ya. Lahir Jepara juga tahu kondisi yang ada di Kabupaten Klaten. Yang jelas potensi untuk di daerah Klaten sendiri sangat-sangat banyak, Mas. Terutama dalam bidang agraria. Agraria itu kan Termasuk pengolahan lumbung, tanah ya. lumbung padi, Lumbung pangan. padi, apalagi di daerah Delanggu ini, Mas. Iya. Ya memang kalau orang luar tahunya itu Delanggu. Tapi kan ya Ceper, ya Delanggu, ya Wonosari, Juwiring sampai ke ujung-ujung sana. Hampir semua bisa dibilang menyumbang. Ya kan, nama Klaten gitu loh, Mas. Terutama beras Delanggu yang punya Nah. nama nasional. Karena gini, Mas, pengalaman saya walaupun saya pernah ke Kalimantan, ke Bali, kemana. Kalau menanyakan Rojo Lele, Iya. identik dengan Delanggu. Klaten. apalagi Klaten. Malah Delanggunya, Mas. Nggih. Orang Kalimantan tanya, ini mana Rojo Lele? Delanggu katanya. Mungkin nama Klaten nggak tahu. Ya, ibarat seperti Batur, Pak. Mungkin Batur itu dukuh atau apa, tapi lebih terkenal daripada desanya. Pak. Ah, Desanya adalah Galrejo, tapi terkenal nasional malah Betul. Batur seperti itu ya, Pak. Kalau dulu, gojekan dulu kan, kalau negara itu kan Indonesia pada nggak tahu. Kalau Bali tahu. Ya, seperti Yes, itulah. seperti itu analoginya. Iya, analoginya seperti itu. Jadi di agraria ini sangat potensial. Jadi Tuhan memberikan berkah lah untuk rakyat Klaten ini. Karena apa? Pertanian ini yang harus kita unggulkan, Mas. Itu cita-cita untuk semuanya. Tidak mungkin suatu kota lah atau kabupaten ini menjadi lumbung padi dengan begitu aja. Ya, pasti ada prosesnya. Prosesnya panjang, Mas. Jadi leluhur-leluhur kita Nah, leres, Pak. itu dulu juga agraria, pengolah tanah. Dan Kan juga seperti faktor geografis juga yang itu. Betul. mendukung. Makanya kan ini kan ada beberapa teman lah ya. Ini cuitan teman-teman aja kan. Di Klaten ini padinya bagus, Ya. ya kan? Padinya bagus. Cuma di tahun-tahun terakhir ini mereka banyak mengeluh. Kan Why? seperti itu. Why? Ya, Why? why? Zaman sekarang why? Ya karena saya tahu, karena saya tadi silaturahmi masuk ke teman-teman dari door to door. Kenapa? Ya produktivitas berkurang karena debit air yang berkurang. Nah ini kan termasuk, ya maaf ya, salah satu tugas lah seorang dewan untuk menjembatani mereka. Oke. Karena apa? Ya teman-teman itu sendiri juga ngomong, kalau sampai jadi ngopo Mas, kan gitu kan. Banyune iso full enggak iki, kan seperti itu ya. Ya insya Allah semua itu kan pasti ada cara lah, atau kita bisa menjembatani lah mereka apa yang menjadi penyebabnya. Hal-hal seperti itu sampai ke masalah pupuk yang subsidi, non subsidi, walaupun non subsidi juga susah dicari atau bagaimana. Ini kan termasuk apa ya, kita tampung lah mereka-mereka ini untuk bisa berproduktivitas semakin maksimal, seperti itu. Nah, terus sekarang ini, Pak, biar fair, Ya. ada keunggulan pasti ada kelemahan. Betul. Nah, sekarang ini apa yang perlu diperbaiki di Klaten saat ini?
kalau diperbaiki mungkin apa ya, terlalu ini ya, terlalu melebar ya ke arah situ ya. Cuma keluh kesah dari masyarakat itu apa? Kan seperti itu kan. Oh, pupuk susah. Oh, debit air berkurang, kan seperti itu kan. Ini kan pasti kan strukturnya ini kan pasti kan langsung ke pejabat nih maksudnya. Nah, kebijakan apa yang salah kan gitu kan. Mungkin karena gini ya, seperti tadi saya bilang kan Mas, berkah Tuhan untuk Kabupaten Klaten itu sangat-sangat bagus. Jadi pertanian ini yang harusnya kita olah, ya kan. Jangan sampai menjadi suatu kawasan industri. Wong tanahnya subur kok dibuat tanami pabrik, ya bagus. Itu harus apa ya Pak ya namanya, kencengnya pemerintah daerah untuk gondeli itu, kalau enggak gampang tergiur ya Pak dengan adanya iming-iming atau apa untuk industrialisasi, itu kan sangat menggiurkan loh Pak. Memang jangka pendeknya seperti itu Mas. Satu, membuka lapangan kerja, pasti. Tapi jangan salah, kita juga lama di Cikarang, di daerah Cikarang, di kawasan industri, yang di situ banyak sekali kawasan industri. Industri-industri yang berdiri di situ, apabila dia sudah tidak masuk untung, ditinggal. Jadi banyak pabrik-pabrik kosong. Nah, kalau pabrik kosong mau dibongkar lagi ditanami kan nggak bisa. Berarti ada harga mahal yang dibayar situ, kerusakan ekologi. Betul, makanya jangka panjang yang harus kita pikirkan, anak turun kita yang harus kita pikirkan. Bukan berarti kita tidak setuju dengan menistayakan industrialisasi. Saya orang industri Pak. Saya lulus, ya alhamdulillah pernah ke Jepang juga. Dari Jepang juga ke sini juga langsung membuat pabrik. Nah dari situ pun juga pandangan kita waktu itu ya industri itu paling bagus, cepat, dan memang income banyak. Cuma 25 tahun, 30 tahun ke sini, kan gitu kan, kita melihatnya itu kok jalan ke sana, pabrik kosong. Pabrik itu ditinggalkan aja. Karena pengusaha, investor itu mencari untung, bukan yang lain, untung yang dicari. Ya akhirnya lari ke daerah. Karena apa? UMK-nya lebih kecil. Karena hitungan UMK itu jauh Pak. Kesenjangan antara provinsi satu dengan yang lainnya. Betul. Misalnya di Jabodetabek itu kisaran 4.200.000, di Klaten cuma 2 juta. Ada selisih. Kali berapa bulan, kali berapa tahun, kali berapa orang. Nah, itu kan yang jadi masalah di situ. Makanya banyak perusahaan Korea, perusahaan Jepang ke Subang. Subang udah mulai naik, lari ke daerah Kendal. Kendal lari lagi ke Boyolali, sekarang ke Klaten. Nah ini yang ya harusnya ini sebagai warning lah. Kita harus bisa. Bukan berarti kita menolak Mas. Kan ada beberapa lokasi yang memang nggak bisa ditanami. Mungkin yang apa ya, lahan-lahan kuning atau merah, lahan hijau. Betul. Tapi kan tidak semua kan seperti itu kan Mas kan. Nah ini yang jadi apa ya, yang tadi Mas bilang kelemahan dari situ. Kekhawatiran tersendiri dengan kekhawatiran kita, karena kita melihat industri itu semakin pesat Mas nantinya. Mungkin juga ada apa ya, sinerginya juga dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi juga, hilirisasi industri kan juga semakin nantinya juga berimbas juga lahan pertanian juga. Juga. Nah makanya yang dari Pak Jokowi itu juga bagus, maksudnya warningnya beliau jangan sampai membabi buta kan ke arah hampir semua langsung dibabat semua kan juga harus jelas pemetaannya. Biarpun kita hilirisasi tapi itu kan masalah tuntutan bangsa dan negara kita untuk melompat ke negara maju kan. Memang harus, tapi jangan sampai membabi buta dalam arti. Seperti gini lah Jepang lah Pak, kita lihat negara maju tapi dia tidak lupa adat budaya, tetap masih ada tradisi dan lain sebagainya. Itu sangat bagus. Korea juga itu Pak. Betul. Jadi makanya di Jepang itu sendiri setelah ya kita bercerita masalah pengeboman itu kan terpuruk semuanya. Tapi industri semakin naik karena tanah
udah nggak berpikir panjang ya untuk industri, karena nggak bisa ditanam. Nggak produktif lagi. Nah, tapi sekarang dia membuat lokasi untuk pertanian dengan cara apapun. Rekayasa teknologi ya, rekayasa jadi teknologi ya. dia berpikir bagaimana ini harus bisa ditumbuhin. Suatu inovasi lah. Nah, ini yang membuat Jepang lebih loncatannya lebih cepat gitu. Mungkin gini Pak, kita ingin menguras isi kepala Pak Adit ya, biar lebih ditumpahkan di sini lagi. Apa sih yang didengar dari Bapak roadshow safari politik dalam rangka kampanye ini? Apa sih yang paling membuat Bapak untuk ini harus tak realisasikan kalau saya jadi nanti? Apa yang Bapak dengarkan sampai sekarang? Ya, yang tadi awal kita bicara untuk masalah pertanian, Mas. Pertanian itu menurut saya di Klaten ini jangan sampai hilang lah. Ya. Karena ya tadi saya bicara dengan membabi-butanya perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang ada di Klaten ini sendiri, ada suatu kawasan industri, pasti nanti ada lagi satu kawasan dan itu kan berjalan terus. Nah, ini yang menjadi warning kita itu jangan sampai yang harusnya ditanam padi ditanam bangunan. Itu yang dari kita lah. Dan kemudian berlanjut ya entah ini mau dianggap visi misi atau program, yang jelas itu nanti kan kebijakan eksekutif, tapi apa yang nantinya yang akan Anda perjuangkan jika Anda terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif? Ya, salah satunya kita membuat rakyat untuk bisa nyaman, sejahtera dengan kondisi yang seperti dulu lah. Dalam arti seperti dulu itu pertanian juga tetap berjalan, berkesinambungan dengan yang lain, walaupun ada industri juga, industri yang memang ditempatkan pada posisinya. Itu yang harus kita tepatkan lah. Bahasanya kalau jadi ini warning nih, ini masih bisa dipakai, bahasanya seperti itu. Kalau kondisi tanah yang masih subur, ya bahasa kita loh jinawi lah, Klaten itu benar-benar pertaniannya sangat-sangat bagus gitu, Mas. Terus untuk strategi pemenangan jenengan tadi jenengan utarake tidak membentuk sebuah kader besar ataupun sebuah pergerakan yang besar, tapi Anda lebih lewat apa ya, metode door to door, face to face, di silaturahmi. Seoptimis apa dengan metode atau strategi pemenangan panjenengan seperti itu saat ini? Jadi strategi untuk kampanye kami itu kita silaturahmi, door to door. Dari door to door itu kita akhirnya mendapatkan saksi, Mas. Ya. Kenapa saya mencari saksi? Karena ini yang sangat-sangat kita butuhkan. Selama ini untuk dapil 4 yang tadi kita bicara, harusnya itu 16 apa 18 ribu warga suara Muhammadiyah. Kok setelah dikumpulkan cuma 3.000 atau 4.000? Ini kan larinya kemana? Kan seperti itu kan, Mas. Nah, ini yang saya coba untuk door to door mencari saksi yang mereka itu nanti akan menjaga suara kita. Suara PAN itu jangan sampai hilang, jangan sampai lari. Dengan saksi itu sendiri, paling enggak per TPS saya mencari saksi 2 orang. Tujuan kita ya TPS itu ada saksinya kita, mosok nggak ada suara kita. Nah, di situ, Mas. Nah, di sini ada 700 sekian lah, 60 sekian TPS. Jadi kalau satu TPS kita butuh 2 orang, kan hampir 1.500 lebih. Nah, saya butuh 1.000 aja di situ. 1.000 saksi untuk kita bina, kita bisa arahkan, dan dari mereka itu sendiri nanti akan timbul rasa sense of belong lah, gitu kan, memiliki aku orang PAN. Ya gimana supaya jangan sampai, apalagi aku orangnya Pak Adit. Itu yang kita harapkan.
Terus gini Pak, untuk komposisi pemilih saat ini kan ada transisi ya, pemilih tua dan pemilih milenial Gen Z yang porsinya saat ini justru lebih besar dan bisa dibilang bonus demografi saat ini ya. Nah itu kan butuh strategi khusus atau seperti apa pendekatan untuk generasi milenial dan Gen Z saat ini? Pak Adi? Nah, untuk pemilih pemula namanya pemilih pemula ini kan sangat-sangat besar dan kita melihat kemarin kan dari data dari KPU juga lumayan besar. Jadi strategi kita untuk mereka adik-adik ini, mereka ini masalah politik belum begitu kotor lah, belum begitu, masih jernih lah. Tapi mereka lebih mudah untuk mengakses informasi politik, entah itu hoax, entah itu benar, entah itu abu-abu gitu loh. Seperti itu. Nah makanya gini Mas, saya berterima kasih sekali ya untuk channel ini. Kemarin juga ditawarin, wah saya suka sekali, karena apa? Inilah salah satu jembatan kita dengan mereka-mereka yang pemilih pemula Mas. Yang mereka lebih rajin di HP, medsos ya. Sudah megang HP dia ya kan, apalagi YouTube itu kan mereka kan suka melihat hal seperti itulah. Ini ya alhamdulillah, terima kasih saya bisa diundang di sini. Sama-sama kita juga kehormatan kerawan panjenengan. Siap. Untuk itu Pak, apa Zippo 67 apa tidak bisa Anda manfaatkan untuk menggandeng ataupun menjadi magnet anak muda, anak milenial Gen Z untuk datang ke rumah besar perjuangan panjenengan di Zippo 67 tadi? Jadi memang Cafe Zippo 67 ini kita dirikan salah satunya untuk basecamp, Mas. Basecamp dari teman-teman di Dapil 4. Jadi beliau kalau pada senggang atau mungkin baru suntuk kerja, apalagi di perusahaan atau mungkin di pertanian, itu datang ke kita. Di situ kita siapkan untuk karaokean, kita ada live juga. Jadi sambil nyantai minum, kebanyakan anak muda Mas malah yang datang. Mereka anak muda yang hobi nyanyi, ya kan? Ya itu kan hobinya anak muda, nongkrong loh Pak. Kalau kita bisa menyusukan mereka juga, mereka juga menjauh dari kita, Pak. Nah dari situ kan ketemu, saling sapa, Mas mana? Oh rumahnya mana Mas? Oh di sini ya. Oh saya nyalek di sini Mas. Monggo mereka kan yang menilai. Oh berarti bahasanya kita melayani, belajar melayani Mas. Dari situ kan kita bisa melihat lah dari guyonan mereka, kadang candaannya mereka apa. Oh seperti ini, anak muda itu harus dimanain sih, kan gitu kan. Kalau dilarang kan pasti nolak, namanya masih jiwa muda kan biasanya kan. Tapi kreativitas mereka kadang kita harus hargai dan diwadahi. Nah itu yang penting. Terus gini Kak, kita berlanjut tadi, jenengan maju di Dapil 4, Kecamatan Delanggu, Ceper, Wonosari, dan Juwiring. Dari tipologi keempat dapil di wilayah Anda ini, apa sih masing-masing kelebihan dan kekurangannya? Kalau Bapak analisa secara global ke 4 wilayah di dapil Anda ini. Jadi ada kita golongkan ke beberapa beberapa tipe ya, karena dari teman-teman itu sendiri, saksi sendiri itu kita juga belum tentu orang Muhammadiyah. Jadi teman-teman, ya bahasa kita teman-teman tongkrong lah, jalan lah, atau mungkin ada tanda kutip rewo-rewo lah kalau bahasanya sini lah, rewo-rewo. Nah ini yang kita ajak obrol, dan mereka pun juga tidak harus Islam Mas. Saksi saya banyak yang orang non Muslim. Kita mencari semakin terbuka berarti Pak ya, tidak eksklusif. Loh ini bukan partai Islam kok. Kita kan terbuka untuk umum, ya kan? Namanya juga partai kan. Kita untuk umum, untuk mewadahi mereka, aspirasi mereka, itu kan seperti itu. Kalau mereka percaya ke kita, ya kita semakin baik, kan seperti itu. Jadi non Muslim banyak saya. Anak yang maaf ya, anak pang juga ada, tatoan semua gitu, jadi saksi. Kenapa?
mereka mau, ya tergantung pendekatan kita ke mereka itu. Seperti apa PAN itu sebenarnya? Bukan tanda kutip orang Muhammadiyah, bukan. PAN itu untuk umum, bukan harus. Dan mungkin di kesempatan ini kita ingin tahu juga Pak, pandangan panjenengan ataupun sikap politik panjenengan tentang disabilitas dan apa yang akan Anda upayakan jika nanti insya Allah mendapatkan amanah untuk duduk di Dewan Legislatif Kabupaten Klaten, seperti apa Pak tentang disabilitas? Kalau untuk di Klaten sendiri ya Mas ya, ini kan peluang-peluang ya ini kita mengarah ke bisnis ya Mas ya. Peluang bisnisnya itu aslinya banyak Mas. Untuk teman-teman yang disabilitas ini kan posisinya kan bukan mereka itu punya kekurangan, enggak. Karena apa? Banyak, saya di Cikarang, di Kalimantan juga ada teman, ada ini, yang mereka malah melebihi dari kita. Ya sekarang kita melihatlah posisi-posisi atau yang sekarang menjadi booming lah, itu malah mereka-mereka, gitu loh Mas. Nah kalau ini nggak kita wadain, ya kan, nah terus mereka nanti ditaruh di mana, gitu loh. Kita sebagai manusia ya memanusiakan juga. Di depan Tuhan kita sama. Sepakat. Itu yang harus kita tanamkan. Sesama setara ya. Setara. Kemudian gini Pak, ajakan panjenengan dan ini mungkin mengajak podo kabeh yang ngajak, tapi yang ingin kita tekankan di sini diferensiasi panjenengan dengan caleg-caleg yang lain itu seperti apa Pak? Caleg sih ngono-ngono kuwi ae, wis lali seperti itu monggo. Diferensiasinya, pembedanya dengan caleg yang lain seperti apa? Kalau saya gini Mas, melihat teman-teman caleg yang lain dan kita sering ketemu, sering membahas, mereka saling info untuk masalah dapilnya mereka masing-masing. Hampir mereka membuat sistem yang hampir sama dengan tahun-tahun yang lalu. Contohnya, niku yang penting niku. Kan kita nggak tahu Pak, awam nggak tahu. Seperti tadi kan bilang, mereka mengumpulkan orang banyak. Ya kan? Mungkin dari 100 orang dikumpulkan, bla 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 ngomong, mungkin yang sana ngomong apalah, sana ngomong apa. Mungkin minta diturutin semua loh. Nah, kadang mengecam kita. Wah, aku mau ngomong tok lah gini. Kalau saya kurang tepat. Makanya saya door to door, bahasa silaturahmi. Kita silaturahmi, datang, ya maaf ya, modalnya juga dikit. Apa modal? Caleg modal lah Pak? Ya iya loh. Kalau kita datang bahasanya kan pakai wedang juga kan Mas, lah diwedangi katakan. Nah hal ini ya guyon aja ya Mas ya. Kadang mereka terlalu takut capek, takut diserang. Banyak Mas, saya ketemu sama teman-teman dar-dar, Assalamualaikum, masuk, Pak, ya kenalkan Pak, saya Istri Hati Anwar, saya nyalek di Dapil 4, saya dari Partai PAN Pak. Paling ya mau ngono-ngono wae Mas. Ya, seperti itu. Stigma a priorinya masyarakat, apatisnya masyarakat terhadap caleg itu seperti itu loh Pak. Ya memang hampir semua gitu Mas. Karena apa? Sudah begitu. Budaya seperti itu. Ya cacian ada lah, kadang diomelin malah. Wah ngomong tok sampai ini nih. Ya monggo terserah. Yang dulu itu begini. Oh monggo. Kalau saya silaturahmi dengan niatan baik, datang ke sini, saya mengenalkan diri sebagai calon legislatif dari Dapil 4. Nah monggo kerja sampean. Gini Pak, yang menarik tadi saya caleg bermodal besar, tapi Anda kesatria ngomong saya itu modalnya dikit, nggak punya modal. Justru itu mah kesatria Pak, nothing tulus dengan istilahnya Pak. Uang rek modalnya gede, pasti besok jenderannya balik modal. Nah justru saya di sini suka dengan kesatria panjenengan mengakui saya itu tak bermodal, modal saya dikit.
nothing tulus. Betul. Nah, monggo ini apa komentarnya? Ya. Jadi gini Mas, kalau nyalek itu bermodal ya pasti bermodal Mas. Ya, Namanya ketemu orang biaya banyak. politik juga. Biaya politik juga ada. Cuma kalau nyampe tidak rasional ya. Enggak rasional lah. Itu nanti balik kene piye segala macam kan kepikirannya kan panjang. Kalau kita ya dengan kondisi kita seadanya, modal bismillah. Niatan bismillah, ayo kita bareng-bareng bangun Klaten. Ini dengerin para pemilih di Dapil 4, caleg jujur dan sederhana dan juga punya wawasan dan gagasan. Nih, jangan sampai salah pilih caleg-caleg kosong gitu ya. Cuman besar spanduknya, besar balihonya, tapi juga minim gagasannya. Ini lihat Pak Adit sudah ada di depan kita, banyak menawarkan gagasan, keprihatinan dan apa yang perlu kita perbaiki. Sebagai closing statement Pak Adit, yakinkan lagi pemilih-pemilih Anda, konstituen Anda di Dapil 4. Monggo kesempatan ini panjenengan maksimalkan, monggo bujuk dan ajak untuk konstituen Anda untuk rapatkan barisan ke panjenengan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAN pasti ada harapan. Itu semboyan kita semua dari Dapil 4, baik itu Ceper, Delanggu, Juwiring, Wonosari, pilih perwakilan Anda yang terbaik, karena ini nanti akan menjadikan masa depan Anda di tangan Anda sendiri. Demikian. Oke. Siap. Terima kasih. Kita menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Adit tadi, bahasanya jargon kita Pak, wani milih, wani nagih. Anda siap ditagih selaku Siap. nanti apabila insya Allah mendapatkan amanah dari rakyat di Dapil 4 untuk menjadi wakil rakyat, Anda siap ditagih rakyat? Siap. Oke, demikian. Sampai jumpa di episode berikutnya di Empatia Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adit, matur sembah nuwun.